Bentar. Apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari pertanyaan untuk Viko. Viko, kenapa sih? Apa menurut Viko gimana? Tadi sudah betul belum langkahnya Pak Mahfud tadi untuk tidak menjawab itu? Pertanyaan receh kata Pak Mahfud. Iya, Orang-orang nggak karuan nih ngomong itu. iya kalau dibilang tidak layak ditanyakan, emang maksud saya itu lagi kelas apa, terus dia bahas apa gitu, kayak lagi misalkan lagi kuliah, Ya. ada dosen ngajar, terus dia nanya, Pak, cara deketin si Najwa gimana ya gitu, maksudnya padahal itu pelajaran kimia dasar gitu, nggak masuk. Masuk. Jadi kalau dosen yang nggak mau jawab, Iya. normal gitu. Ya. Itu reaksi yang normal dari Pak Mahfud menurut Coki. Reaksi yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain kan? Apa? Cok, itu adalah reaksi karena di lingkaran akademisi, akademik itu debat-debat akademik, emang tidak ada pertanyaan yang selesai aja gitu. Dia itu pertanyaan itu dia akan menjelaskan karena tujuan orang bertanya itu adalah agar audiens semuanya paham dengan apa yang kita bicarakan. Ngerti. Kalau hanya ingin menunjukkan saya lebih hebat dari Anda, ya itu bukan di forum yang mencerahkan. Ya masalahnya gini, udah 2 kali Gibran ya, dia pakai istilah-istilah termutakhir. Ya. Yang kayaknya yang tahu tuh cuma orang yang S3 di bidang itu gitu. Greenflation aja. Ya. Semua orang di studio tadi kira dia ngomong green fashion. Ya. Ya, tadi Fashion orang ke daun-daun. Gua Hari ke Pak Mahfud. pas denger green fashion, gua kira orang pakai bendera PKB loh. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi atau statement dari saudara-saudara kita mengenai Gibran. Tentunya Gibran ini banyak diperbincangkan oleh tokoh-tokoh politik dan bahkan banyak figur mengkritik tingkah laku Gibran ini. Apalagi tingkah laku Gibran ini sudah dicap bahwa Gibran tidak memiliki karakter yang bagus karena Gibran tampak sekali menjatuhkan lawan debatnya, apalagi debat pada malam hari ini yang dimana Gibran berdebat kepada Mahfud MD dan Cak Imin. Nah, teman-teman, kita lihat memang seorang pemimpin tentunya harus memiliki karakter yang bagus dan bisa sebagai contoh, apalagi Gibran ini adalah seorang wali kota Solo. Seharusnya Gibran ini bisa menguasai dirinya sendiri. Nah, di sini kita akan melihat hasil debat pada Pilpres tahun 2024. Gibran ke Cak Imin, enak banget ya Gus jawabannya sambil baca catatan. Nah, tentunya hal yang dikatakan kepada Cak Imin tentunya itu tandanya memperlihatkan Gibran ini sombong dan angkuh dan arogan. Dan tidak sepantasnya. Sebenarnya perdebatan ini sah-sah saja, mau dilihat catatan atau mau dilihat dari berbagai laptop juga sebenarnya bisa saja. Tapi kalau tingkah laku Gibran ini saja sudah memperlihatkan dirinya sombong, seakan-akan Gibran ini lebih pintar daripada Cak Imin. Kalau kita bandingkan soal pengalaman, tentunya Cak Imin ini lebih berpengalaman daripada Gibran. Nah, jadi kita lihat dulu hasil perdebatan pada malam hari ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran merespon jawaban Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar yang sering disebut Cak Imin. Saat debat keempat Pilpres di tahun 2024, respon tersebut dilontarkan Gibran setelah Cak Imin menjawab soal pertanyaan soal strategi pasangan calon dan menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kualitas produksi dan gizi pangan. Gibran menyebut bahwa Cak Imin menjawab pertanyaan moderator dengan membaca catatan yang dibawa saat debat. Nah,
Gibran tentunya merespon hal tersebut. Ya sebenarnya sah-sah saja, makanya Cak Imin juga semakin memanas dan menyinggung soal etika Gibran. Nah, kalau kita lihat memang tidak sepantasnya sih sebenarnya Gibran mengkritik soal catatan tersebut kepada Cak Imin. Ya, karena di dalam kontes tersebut sudah ada peraturan dari KPU. Enak banget ya Gus, jawabannya sambil baca catatan tadinya, kata Gibran di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2024. Sontak pertanyaan Gibran disambut sorak meriah pendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Nah, tentunya membuat bahwasannya Gibran ini memperlihatkan dirinya lebih memahami soal iklim produk pangan. Seakan-akan Gibran ini ya bisa menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh Cak Imin dan dipertanyakan oleh Mahfud MD. Kalau kita lihat pertanyaan dari Mahfud MD sangat singkat sebenarnya teman-teman. Tapi seringkali Gibran ini tidak bisa menjawab, bahkan keliru, entah kemana-mana. Jadi masyarakat juga bisa menilai Gibran ini hanya omong doang, bisa dibilang seperti Anies Baswedan. Saat memberikan respon atas jawaban Cak Imin, Gibran juga tampak menatap dan memberikan mimik dengan sedikit senyuman dengan wajah yang murung. Nah, jadi kita lihat karakter Gibran ini tidak jauh lebih berbeda dari Prabowo. Memang kalau kita lihat debat pada malam hari ini, tampak sekali Gibran menyerang. Seakan-akan lebih pintar dari Mahfud MD. Ya, tentunya bisa kita lihat lah teman-teman. Jadi saran saya sih, sebelum kita memilih pemimpin, tentunya kita harus melihat karakternya terlebih dahulu. Sama seperti kita membangun salah satu organisasi, tentunya kita memilih pemimpin, tentunya harus melihat karakternya tersebut. Apakah ini layak menjadi pemimpin di dalam organisasi? Ya, semisalnya sudah layak, kita angkat. Nah, sama sepertinya dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.